Akhirnya, film yang terkenal mengerikan dan bikin trauma ini akan dibahas juga saat ini. Apalagi kalau bukan film Weapons 2025. Kalau kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silakan subscribe aja biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kegiatan para murid yang akan bersekolah di Old Jones. Di saat itu pula, seorang guru bernama Justin akan kembali mengajar di kelas 5 SD. Namun, baru beberapa hari mengajar, Justin pun heran saat melihat kelasnya kosong melompong. Hanya menyisakan seorang murid saja yang bernama Alex. Sementara 17 murid lainnya harus alfa tanpa keterangan yang jelas. Tapi, menurut informasi di malam sebelumnya, 17 murid yang hilang terdeteksi kamera pengawas berlarian keluar rumah dengan gaya aneh di jam 2:17 dini hari. Dan ke-17 murid itu tak pernah kembali lagi ke rumahnya. Di keesokan harinya, para orang tua yang anaknya hilang mulai melaporkan kejadian ini pada kepolisian. Tanpa banyak birokrasi, BAP, kepolisian langsung gercep melakukan pencarian meskipun hasilnya nihil. Akan tetapi, ada sedikit petunjuk di mana kamera pengawas di tiap rumah berhasil mendeteksi para bocil yang hilang ini. Namun, kemana tujuan anak-anak ini berlari tak pernah diketahui. Lalu, film pun baru dimulai. Beberapa hari kemudian, pihak sekolah beserta tim kepolisian terlihat melakukan rapat dengan para warga yang menganggap mereka tak becus untuk menangani kasus ini. Para warga pun mempertanyakan, kenapa hanya 17 murid dari guru Justin saja yang menghilang bak di telan bumi. Lantas, mereka pun menginginkan Justin untuk melakukan klarifikasi. Terlebih mereka menganggap jika Justin adalah dalang dari hilangnya para murid. Sesaat kemudian, Justin pun melakukan klarifikasi di mana ia pun merasa keheranan yang sama seperti yang dirasakan para warga. Namun para warga yang murka malah menganggap Justin menyembunyikan sesuatu. Di tengah kericuan, Pak Kapsep bernama Marcus berusaha meredam amukan massa dan meminta Justin untuk segera pulang. Saat akan pergi, Justin diminta untuk mengunci semua pintu dan jendela karena ia takut para warga akan melakukan sesuatu yang anarkis. Setibanya di rumah, bisa kita lihat Justin mulai mengalami parno akut karena takut dihakimi oleh massa. Dan saat malam semakin larut, Justin kembali panik saat mendengar suara bel yang berbunyi. Di tengah teror yang terjadi, Justin yang muak berniat untuk menghadapinya. Sontak Justin pun lemas saat mobilnya dicoret-coret dengan tulisan penyihir. You're gonna keep your health insurance. Di keesokan harinya, Justin kembali mendapatkan kesuaian saat Marcus memutuskan untuk menonaktifkan Justin sementara waktu sebagai guru. Ia pun meminta Justin untuk jangan dulu berinteraksi dengan warga sini karena para warga telah mencurigai Justin sebagai pelaku dari hilangnya anak-anak. Marcus pun berjanji akan kembali memperkerjakan Justin jika masalah ini mulai menemui titik terang. Meski terdengar mengecewakan, tapi Justin tak bisa berbuat apa-apa selain menurut. Di keesokan harinya, Justin berusaha mencari informasi pada satu-satunya murid kelasnya yang tidak hilang bernama Alex.
Setibanya di rumah Alex, ia pun heran saat panggilannya tak dijawab oleh siapapun. Gak cuma itu aja, keheranan Justin semakin menjadi saat ia melihat seluruh jendela rumah ini ditutupi dengan koran. Lantas Justin yang penasaran langsung melakukan pemajakan. Dan Justin pun heran saat melihat orang tua Alex terduduk di tengah situasi yang gelap. Di malam harinya, Justin yang sedang tidur tiba-tiba mengalami mimpi yang aneh. Sontak Justin pun terbangun setelah mengalami mimpi buruk tentang Alex dan murid-muridnya. Di tengah rasa syok, Justin kembali merinding saat ia mendengar suara aneh dari ruangan yang gelap. Dan Justin pun menangis. Oh my god, rupanya mimpi Justin berlapis, di mana ia melihat sosok mengerikan yang nempel di plafon seperti tokek. Di hari berikutnya, Justin yang penasaran langsung menyapa Alex yang akan pulang. Di situ Justin berniat untuk menanyakan informasi tentang teman-temannya yang hilang. Akan tetapi, Alex yang ketakutan langsung pergi begitu saja. Karena dirasa Alex menyembunyikan sesuatu, Justin berniat mengintainya dari dalam mobil. Namun sialnya, karena Justin mengkonsumsi minuman beralkohol, Justin malah kehilangan kesadaran hingga tak lama kemudian sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Setelah kejadian yang sangat mengerikan itu terjadi, Justin sama sekali tidak menyadari jika rambutnya telah dicuri seseorang dari rumahnya Alex. Kemudian scene beralih pada seorang warga bernama Archer, di mana ia merupakan ayah dari salah satu anak yang hilang bernama Mateo. Setelah memecah rekaman CCTV, Archer berniat pergi ke polsek untuk menanyakan perkembangan pencarian putranya. Setibanya di polsek, Archer diberitahu jika sampai saat ini pihak kepolisian belum mendapatkan titik terang atas hilangnya anak-anak. Mendengar hal itu, sontak membuat Archer kecewa, apalagi saat Kapolsek memintanya untuk bersabar. Kemudian Archer yang tak berharap banyak pada pencarian polisi, mengungkapkan jika dirinya akan menyelidiki kasus ini sendirian dan dengan caranya sendiri. Di tengah malam, bagaikan Alice Insidious, Archer pun kaget saat dirinya tiba-tiba mengalami fenomena yang sangat aneh. Tak lama kemudian, ia pun heran saat mendengar suara anaknya. Melihat Mateo berlari, Archer yang khawatir langsung mengikutinya. Hingga di tengah pemajaran, ia pun menemukan sebuah rumah misterius dengan pintu yang terbuka. Di tengah rasa lega, ia pun bertanya kenapa Mateo kabur dan malah tidur di rumah orang. Terlebih selama ini, ia sudah mencari-cari Mateo. Betapa syoknya Archer saat mengalami mimpi buruk tentang putranya. Kira-kira siapakah sosok wanita yang mukanya aneh itu? Beberapa saat kemudian, Archer yang mempunyai ide berniat meneliti rute pelarian Mateo dengan mencocokkannya dengan peta kompleks. Where's our house?
Setelah membuat garis awal, Archer berniat menemui Gary yang merupakan salah satu orang tua dari anaknya yang hilang. Gary. She steps on the sidewalk. Hey. 1, 2, 3. Sorry. Setelah menandai titik kedua, Archer langsung menarik garis dan mendapat sebuah pencerahan. Lantas, Archer langsung pergi ke lokasi tersebut. Namun di tengah perjalanan, ia yang melihat mobil Justin berniat menemuinya terlebih dahulu. Hey. Saat menemui Justin, ia yang tak mau membahasnya langsung menolak pertanyaan Archer. Apalagi kini, seluruh warga komplek telah menuduhnya sebagai pelaku penculikan. Namun di tengah adu mulut, sontak Justin pun melongo saat melihat sebuah keanehan. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Markus seperti kerasukan dan menyerang mereka secara membabi buta. Kemudian, scene beralih pada seorang berandalan sekaligus pecandu bernama James. Singkat cerita, James adalah pecandu dan dia tidak mempunyai uang. Di telepon itu, James berusaha meminjam uang kepada sahabatnya yang sahabatnya ini nggak kasih. Karena sebelumnya, James sudah meminjam $5.000 dan belum juga dikembalikan sampai sekarang. James yang kelabakan berniat untuk mencuri. Namun sungguh sial, kelakuan James malah tergap oleh seorang polisi yang sedang berpatroli. Akhirnya James pun tertangkap oleh seorang polisi bernama Paul. Saat terpojok, James berkata jika ia hanya sedang memperbaiki jendela yang rusak. Dirasa James berhalusinasi, Paul langsung melakukan penggeledahan. Come in there. Seketika, Paul langsung memukul James saat itu juga, karena dia tertusuk oleh jarum yang digunakan oleh James. Sesaat kemudian, Paul berusaha mengobati luka di tangannya, apalagi ia takut jika James memiliki penyakit AIDS. Namun di saat itu pula, Paul pun panik saat pemukulan yang ia lakukan tertangkap oleh CCTV mobil dinasnya. Lantas, Paul yang takut terkena peringatan, langsung menyadarkan James di mana ia meminta James untuk melupakan kejadian ini dan sebagai gantinya, ia akan membebaskan James. Singkat waktu, setelah James bebas, ia masih berniat untuk mencuri. Tinggal setibanya di sebuah komplek, ia pun melihat sebuah rumah yang sepertinya tak berpenghuni. Dan seperti yang kita tahu, rumah ini adalah rumahnya si Alex. Dengan kebiasaan yang James lakukan, James berhasil memasuki rumah Alex. Tak ingin membuang waktu, James langsung beraksi saat itu juga. Dirasa situasi benar-benar aman, James yang melihat barang-barang berharga langsung mencurinya. Sontak, James meminta ampun saat aksinya ketahuan oleh orang tuanya Alex. Namun James pun heran saat mereka tidak bereaksi sedikit pun seperti orang yang tak kena guna-guna. Dirasa masih aman, James kembali melanjutkan aksi mencurinya. Di tengah aksi pencurian, James pun penasaran saat melihat pintu basement yang mungkin ada barang berharga.
Dan yang terjadi, James pun langsung kaget saat melihat belasan anak kecil sedang duduk di dalam basement. Di tengah kepanikan, James berniat untuk segera kabur. Tapi tiba-tiba sesampainya di tempat pegadaian, James langsung menjual sendok-sendok yang ia curi. Namun di saat itu pula, ia pun terperangah saat melihat poster anak-anak yang hilang, di mana siapa saja yang menemukannya akan mendapat imbalan $50.000. Sesaat kemudian, James menelpon kepolisian jika ia menemukan belasan anak yang hilang di dalam basement. Lantas, tim kepolisian meminta James untuk datang langsung ke polsek. Namun sungguh sial, belum sempat melapor, Paul yang menganggap James akan melaporkan pemukulan yang ia lakukan, langsung mengejar James. Setelah lepas dari Paul, James pun panik saat merasakan ada seseorang yang memperhatikannya. Betapa syoknya James melihat sosok nenek-nenek yang menyeramkan ini di tengah hutan. Hingga di tengah kepanikan, ia pun mendengar suara yang mendekati tendanya. Sungguh sial, Paul mendapat duka tusukan jarum saat wajahnya dipukul oleh James. Di situ James menjelaskan jika ia hanya ingin melaporkan belasan anak kecil yang hilang, di mana ia melihatnya di dalam basement sebuah rumah yang sepi. Meskipun gedek, Paul yang patuh pada tugas langsung mengajak James untuk menunjukkan di mana rumahnya. Setibanya di depan rumah Alex, Paul meminta James untuk menunggu sementara. Ia akan melakukan pengecekan. Saat malam gelap tiba, James pun kesal saat Paul tak kunjung datang. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Paul. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Paul menjadi beringas dan mengusir James ke dalam rumah. Kira-kira misteri apa yang ada di rumah itu? Kemudian kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Kapsek Marcus sebelum menjadi beringas dan menyerang Justin di pom bensin. Ketika itu Marcus yang sedang berada di kantor diberitahu asistennya jika saat ini neneknya Alex ingin berbicara empat mata. Hi, come on in. Sontak Marcus pun terperangah saat kedatangan seorang wanita tua dengan dandanan yang sangat menor. Kemudian wanita tua ini berkata jika dirinya merupakan neneknya Alex yang bernama Gladys. Terlebih saat ini orang tua Alex sedang sakit. Gladys pun menjelaskan jika Alex tidak masuk sekolah akhir raya ini karena Alex sedang sibuk merawat orang tuanya. Hingga di tengah obrolan, perhatian Gladys tiba-tiba teralihkan pada beberapa pita penghargaan milik Marcus. Setelah menjelaskan tentang Alex, Gladys pun langsung pamit karena saat ini Alex sedang di rumah sendirian. Continue to feed off its body. Fungal fruiting occurs that serves to spread more spores, more ants. Thank God you're home. Di sore harinya, Marcus pun heran saat Gladys tiba-tiba datang ke rumahnya. Lantas Gladys yang panik berkata jika barusan ia digoda oleh beberapa pemuda yang memaksanya. Melihat Gladys yang panik, adik Marcus yang bernama Terry langsung mengajak Gladys untuk masuk. Chinese, that's original in there, I bet it isn't that. Setibanya di dapur, tiba-tiba Gladys meminta semangkuk air. Meskipun heran, Marcus langsung menyediakannya karena mungkin si nenek ini pengen cuci muka. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja Gladys berkata jika ia akan memberikan sebuah pertunjukan. Sontak Marcus pun kaget saat melihat pita miliknya tiba-tiba berada di tangan Gladys. Whoops, of course. Wow, that's really bleeding. Could you get me a rag? Oh my god, rupanya si Gladys ini adalah seorang penyihir yang mempunyai ilmu hitam. Setelah mendapatkan rambut Terry, Gladys pun langsung berniat melakukan sesuatu. Marcus?
Dan rupanya Gladys mampu mengendalikan targetnya untuk menghabisi seseorang yang ia kehendaki. Dirasa sudah cukup, Gladys berniat untuk mengganti target. Dan kini setelah mendapatkan rambut Justin, ia pun menggunakan Marcus untuk menghabisinya. Di tengah kepanikan, Justin berusaha meminta tolong dan mencari jalan untuk kabur. Melihat Marcus masih mengejar Justin, Archer yang khawatir bergegas untuk mengikutinya. Akhirnya Marcus berhenti mengejar Justin setelah dia tertabrak mobil. Setelah kejadian mengerikan yang mereka alami, Archer pun meminta maaf karena selama ini ia dan para warga telah menuduh Justin sebagai pelaku penculikan. Namun kini ia mulai menemui titik terang di mana cara berlari Marcus sangat mirip dengan cara berlari ke-17 anak yang hilang. Di dalam mobil, Archer langsung menunjukkan peta hasil investigasi yang ia lakukan, di mana garis-garis yang ia buat menunjukkan sebuah titik di ujung komplek. Lihat hal itu, Justin pun kaget saat titik itu sebenarnya merupakan rumahnya Alex, satu-satunya murid yang tidak hilang di malam naas itu. Dan kini kita sampai di babak terakhir, di mana kita akan melihat bagaimana kronologi hilangnya para murid Justin di malam naas itu. Ketika Alex dan para murid terlihat mengikuti pelajaran dari Justin seperti biasanya, akan tetapi Alex yang cupu selalu mendapat cemoohan di teman-temannya yang bernama Mateo, di mana ia juga merupakan putranya Archer. Sepulang sekolah, Alex selalu dijemput oleh ayahnya. Hingga di tengah perjalanan, si ayah berkata jika mulai malam ini nenek Gladys akan tinggal di rumah mereka. Terlebih, kini kesehatannya mulai menurun akibat usia yang sudah tua. Setibanya di rumah, si ibu langsung meminta Alex untuk belajar. Terlebih sebentar lagi ujian kenaikan kelas akan dimulai. Hingga di malam harinya, Alex yang sedang belajar mendengar kedatangan seseorang. Dan setelah dicek, rupanya si ayah baru saja datang setelah menjemput nenek Gladys yang sudah rentan. Di keesokan harinya, Alex yang terbangun langsung heran saat mendengar keributan orang tuanya yang sedang cekcok karena Gladys tinggal permanen di rumah mereka. Ia pun menyarankan suaminya untuk memasukkan Gladys ke panti jompo. Sesaat kemudian, Alex yang sedang menyikat gigi merasa penasaran dengan kondisi neneknya. Bisa kita lihat, Gladys yang mengalami sakit parah hanya bisa rebahan di atas ranjang. Di tengah perjalanan menuju sekolah, Alex menanyakan sampai kapan si nenek akan tinggal di rumahnya. Lantas si ayah berkata, mungkin saja Gladys akan tinggal di rumah sampai keadaannya pulih. Matthew! Saat sedang belajar, Alex pun kembali mendapat cemoohan. Namun setibanya di rumah, Alex pun heran saat melihat kedua orang tuanya mematung di depan meja makan seperti terkena setrum permanen. Hingga sesaat kemudian, Alex pun kaget saat melihat Gladys yang tiba-tiba terlihat segar bugar. Lihat keanehan pada orang tuanya, Alex pun menanyakan apa yang terjadi. Lantas dengan soal ramah, Gladys berkata jika mereka baik-baik saja. Dad! Brush your teeth and then it's bedtime. No dinner for you. Di keesokan harinya, Alex yang baru bangun seketika syok saat melihat orang tuanya masih tidak berpindah posisi sejak kemarin. Lantas, Gladys yang datang meminta Alex untuk duduk karena ia akan memperlihatkan sebuah pertunjukan.
Sungguh, nenek-nenek tua ini sangat menjengkelkan. Alex pun menyadari jika saat ini orang tuanya telah disantet oleh si nenek. Kemudian Alex pun diancam untuk mematuhi semua perkataannya. Karena jika tidak, ia tidak akan segan-segan untuk menyakuti kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Alex yang tak bisa melawan hanya bisa menurut. Keesokan harinya, Alex yang penasaran berniat mengintip apa yang dilakukan oleh neneknya. Ternyata benar, Gladys adalah seorang penganut ilmu santet pohon beringin. Pantas ia pun meminta Alex untuk menyiapi orang tuanya. Terlebih sudah 3 hari mereka belum makan. Singkat cerita, seminggu kemudian Alex pun kaget saat dipanggil oleh neneknya. Alex pun kaget saat melihat keadaan si nenek yang tiba-tiba kembali rapuh. Rupanya kesehatan Gladys tergantung dengan seberapa sering ia melakukan ritual. Sambil mengancam, Gladys meminta Alex untuk mengambil barang-barang milik semua temannya. Meskipun heran, Alex yang tak ingin orang tuanya kenapa-napa hanya bisa menurut. Di sekolah, Alex yang mendapatkan perintah sedang memikirkan cara untuk mencuri barang-barang milik temannya. Dia memutuskan untuk mengambil kertas nama milik teman-temannya. Di jam 2 pagi, Alex pun terbangun saat mendengar sesuatu dari ruang keluarga. Dan ternyata itu adalah Gladys yang sedang melakukan ritual dengan menggunakan kertas nama milik teman-teman Alex. Dan inilah jawaban dari misteri hilangnya 17 murid, di mana mereka semua dipanggil menggunakan ilmu hitam. Beberapa bulan kemudian, Alex pun panik saat melihat mobil polisi terparkir di depan rumahnya. Dan seperti yang kita tahu, mobil itu adalah milik Paul. Dan bisa kita lihat saat ini Paul dan James dalam pengaruh sihir Gladys. Di tengah ketakutan, Gladys meminta Alex untuk bersiap karena besok mereka akan pindah rumah. Lantas Gladys memperingatkan Alex untuk jangan pernah menginjak garam yang ia taburkan di lantai. Hingga pada akhirnya kita kembali ke masa sekarang, di mana saat ini Archer dan Justin sedang mengintai rumah Alex. Sesaat kemudian, Gladys mulai melakukan penjebakan dengan menggunakan Paul untuk mengajak Justin dan Archer masuk. Sementara di rumah, Alex pun kasihan pada orang tuanya yang malah dijadikan anjing penjaga di depan kamar Gladys. Hello? Di saat itu pula, Alex pun berniat untuk pergi ke kamar neneknya. Akhirnya Justin di situ mampu selamat setelah ia terpaksa memukul Paul. Sementara di sisi lain Archer sedang sibuk saling memukul dengan James. Tiba-tiba di kamar si nenek, Alex yang panik berniat mengambil alat ritual yang selalu digunakan oleh neneknya. Sementara itu, Archer yang tiba di basement langsung mencari keberadaan Matteo di antara para murid yang terkena guna-guna.
Sungguh sial, Archer malah diserang Gladys yang langsung mengambil kalungnya. Kembali pada Justin, ia pun harus tertangkap. Archer yang kini dalam pengaruh Gladys, sesaat kemudian Gladys pun datang dan berkata, sungguh satisfying. Akhirnya nenek jahat ini hangus dihakimi oleh anak-anak kecil sampai hancur berantakan. Dan setelah kematian Gladys, Archer dan orang tua Alex mulai sadar dari pengaruh Gladys. Setelah mengalami kejadian mengerikan yang terjadi di luar sana, anak-anak lainnya akhirnya ditemukan dan dipulangkan pada orang tuanya masing-masing. Namun, untuk orang tua Alex, diceritakan mereka harus menjalani pemulihan mental di rumah sakit jiwa selama 1 tahun sebelum akhirnya mereka pulih seperti sedia kala. Lalu, film pun sudah berakhir. Gimana nih guys, film yang lagi viral ini gak perlu dijelaskan lagi karena sudah sama jelas. Intinya, ritual ini dilakukan Gladys agar dirinya selalu mendapatkan kesehatan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya kalian tak ketinggalan kalau ada video-video menarik dari channel ini.